Selamat kembali kita berada di rumah Tuhan. Kita dapat menikmati Tuhan dalam ibadah kita. Bapa kami dalam surga, Bapa kami yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi yang baik, pagi yang indah, di mana kami Tuhan dapat kembali berada dalam rumah-Mu. Kami ingin menikmati Tuhan, kami ingin menikmati bagaimana Tuhan boleh ada dan hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih. Berkati setiap kami yang kami siap untuk memuji Tuhan. Kami siap untuk meninggikan Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami memulai ibadah kami saat ini. Amin. Amin. Kita tetap tundukkan kepala kita mau masuk penyembahan kita. Kita mengucap syukur Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami tahu Tuhan, Kau Allah yang sanggup Tuhan. Amin. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Amin. Yesus. Hati kami Tuhan teguh memegang janji-Mu Bapa. Amin. Kami tahu Tuhan karya-Mu sempurna bagi kami Bapa. Yes Tuhan, Kau ajaib dan mulia. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Sekali lagi sambil mengangkat tangan katakan karya-Mu sempurna, amin. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Selamat berikan tepuk tangan luar biasa buat Tuhan. Setia, tak pernah sejati, Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh Tuhan, hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Kau Bapa yang setia, hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu Tuhan buktikan kasih-Mu pada kami Bapa. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kita angkat pujian ini dari awal sekali. Kau Bapa yang setia, tak pernah sejati, Kau tinggalkan
karya-Mu. Oh, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna. Dengan penuh cinta katakan, yes Tuhan. Buktikan kasih-Mu, ya Yesus. Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah. Katakan dengan iman, kasih-Mu terindah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kasih-Mu terindah, Yesus. Kau ajaib Tuhan. Tuhan, benar karya-Mu sempurna bagi kami Bapa. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang luar biasa bagi kami Bapa. Mari semua buat tebusan Tuhan yang siap pagi hari ini menerima sukacita, sama-sama katakan amin. Berikan sekali lagi tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Janji Tuhan, firman Tuhan nyata bagi kami. Amin. 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 Oleh sebab itu langit dan bumi siap memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara siap memuji Tuhan. Amin. Kita tepuk tangan sama-sama. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sebab sujud di hadapan-Nya. Langit dan bumi pujilah Tuhan,
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, boleh silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pelita bagi kakiku, amin. Firman Tuhan adalah terang bagi jalanku, amin. Kita angkat pujian. Kita percaya kalau Tuhan adalah satu-satunya juru selamat bagi kita, amin. Yesus, kita sama-sama angkat pujian. Kita mau sembah Tuhan, Kau Allah. Juru selamatku.
Surga, Engkaulah kekuatan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau boleh menjadi juru selamat dalam kehidupan kami. Engkau sebagai penolong, Engkau sebagai sumber kekuatan di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kami berterima kasih untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan saatnya kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami akan mendengar kebenaran daripada firman-Mu. Berbicaralah, urapi dan pakai hamba-Mu yang Tuhan telah pilih untuk melayani firman-Mu siang hari ini. Dan biarlah kami semua boleh membuka hati, pikiran kami untuk menerima pengajaran akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, Kau menyucikan seluruh keberadaan hidup kami. Layakan kami menerima berkat melalui firman-Mu siang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur siang hari ini kita boleh ada di dalam rumah Tuhan. Ini merupakan anugerah kasih Tuhan yang Tuhan berikan buat kita semua. Ya. Siang hari ini mari kita akan duduk sejenak untuk membaca beberapa ayat daripada firman Tuhan. Firman Tuhan siang hari ini saya beri judul Berani Bayar Harga. Ya. Keberadaan Bapak Ibu Saudara sekalian siang hari ini, Bapak dari rumah kita pagi-pagi menyiapkan diri kita untuk datang di rumah Tuhan. Ini merupakan bukti kita berani bayar harga untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kita semua. Ya, kalau kita tidak berani bayar harga, kita tidak peduli terhadap keselamatan yang Tuhan berikan. Ngapain kita datang ke rumah Tuhan? Siang-siang panas-panas, capek, jauh dan sebagainya. Ngapain kita datang ke rumah Tuhan? Kalau bukan karena kita mengasihi Tuhan, karena kita mau membalas kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan untuk kita semua. Ya, berani bayar harga. Kita baca satu ayat dalam Roma pasal 10, ayat yang ke-14. Roma pasal 10 ayat yang ke-14. Bapak Ibu mungkin bisa kebaca tidak? Agak buram ya. Ini LCD kita agak bermasalah, agak buram. Tapi saya percaya Bapak Ibu yang punya bawa handphone bisa membukanya. Roma 10 ayat 14. Saya baca di dalam terjemahan baru yang kedua. Namun bagaimana orang dapat berseru kepada Dia yang belum mereka percayai? Bagaimana orang dapat percaya kepada Dia yang belum pernah mereka dengar? Bagaimana orang dapat mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ayat ini merupakan misi untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita, memberitakan kabar keselamatan. Bagaimana orang di luar sana yang belum percaya kepada Tuhan bisa percaya kepada Tuhan kalau dia atau mereka belum pernah mendengar tentang Injil itu. Dan bagaimana mereka bisa mendengar kalau enggak ada orang yang memberitakan firman Tuhan. Sebab itu pada siang hari ini kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir, kita diundang sama Tuhan untuk menjalankan misi memberitakan Injil ini. Ya, nah memberitakan Injil ini, yuk slide selanjutnya. Semua orang yang telah menerima keselamatan dari Yesus memiliki tugas untuk memberitakan keselamatan itu kepada orang lain. Ya. Tugas memberitakan Injil bukan hanya tugas dari seorang hamba Tuhan, seorang gembala, seorang penginjil, atau orang pejabat-pejabat gereja. Bukan hanya mereka saja, tetapi kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah terima Yesus sebagai juru selamat, itu juga ditugaskan memberitakan kabar baik, memberitakan Injil keselamatan. Bagaimana kita memberitakan Injil atau memberitakan kabar baik itu? Mungkin kita tidak bisa pergi jauh ke suatu daerah di mana kita bisa menginjil. Mungkin kita tidak seperti misionaris yang pergi ke luar pulau, ke luar negeri untuk memberitakan Injil. Tetapi kita bisa memberitakan Injil menjadi berkat dimanapun Bapak Ibu Saudara tinggal. Ya. Apakah kita sudah menjadi berkat buat tetangga kita, buat keluarga kita, buat orang-orang di sekitar kita, di tempat kita bekerja? Bagaimana mereka melihat kehidupan kita? Apakah mereka melihat Yesus dalam hati kita, dalam perbuatan kita? Apakah mereka melihat terang Kristus terpancar dari kehidupan kita? Ya. Itu tugas kita semua. Bagaimana kita menjadi
anak Tuhan menjadi berkat di mana kita berada. Apa yang dunia lihat tentang kehidupan kita? Apakah kehidupan kita sudah memancarkan kasih Kristus, memancarkan Injil Kristus? Kita selalu menebarkan kebaikan, menebarkan sukacita, menebarkan damai sejahtera. Misi memberitakan Injil, tugas yang tidak mudah. Ya, saya selanjutnya, tugas yang tidak mudah memerlukan waktu, tenaga, materi, dan kerelaan hati. Ya, Bapak Ibu, ketika seorang misionaris diutus oleh sebuah yayasan atau sebuah gereja pergi ke suatu tempat, bukan tugas yang mudah. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana perjuangan mereka. Ya, mereka pergi ke suatu daerah memerlukan biaya, memerlukan akomodasi dan sebagainya, memerlukan tenaga, waktu, dan yang penting kerelaan hati untuk memberitakan kabar baik. Ya. Tidak semua orang dipanggil untuk menjadi misionaris, menjadi penginjil yang memberitakan Injil ke tempat daerah tertentu. Ya. Kadangkala sebuah mission trip yang diadakan sebuah gereja berangkat ke suatu daerah, mungkin hanya beberapa orang yang benar-benar memberitakan Injil. Ya, sebanyaknya yang lain malah ikut menjadi penggembira, ya, mendompleng, ya sekalian rekreasi dan sebagainya. Ya, tapi tugas kita memberitakan Injil. Misi memberitakan Injil itu adalah tugas Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya. Saudara yang sudah diselamatkan, kita semua yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, kita juga mempunyai tugas untuk memberitakannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sudahkah keluarga kita semua mengenal Yesus? Ya, kalau tadi kita menyanyikan, hanya Engkau juru selamatku. Kita bersyukur kita punya juru selamat di dalam Yesus Kristus. Tetapi mungkin ada keluarga kita yang belum kenal Tuhan, ada tetangga kita, saudara kita atau siapapun juga. Bapak Ibu bisa melihat saat sekarang ini di tempat Bapak Ibu duduk, siapa yang tidak hadir? Siapa yang biasa duduk di sebelah kanan kiri kita? Siapa yang biasa duduk di depan, di belakang kita? Kok hari ini tidak ada? Bagaimana kita sebagai anak Tuhan peduli kepada mereka? Apa yang bisa kita lakukan kalau kita tidak bisa menginjil pergi keluar kota? Setidaknya kita bisa mendoakan mereka. Ya. Firman Tuhan renungan dalam Selamat Pagi Pak Turiani kemarin pagi, Bapak Hosea mengatakan kita mungkin tidak bisa menginjil tapi kita bisa berdoa. Ya, Bapak Ibu sebagai anak Tuhan pastinya bisa berdoa, mendoakan teman kita, saudara kita. Ya, yang saat sekarang ini tidak hadir, banyak rekan-rekan kita yang tidak hadir, mari kita dukung mereka di dalam doa. Ya, kita mungkin bentuk kepedulian, kita tanya SMS, kita WA, kemana ibu bapak yang tidak hadir, ya, itu merupakan kepedulian kita untuk memberitakan kasih Tuhan. Ya, jangan hanya keselamatan monopoli buat kita sendiri, ya, keselamatan juga dinantikan oleh bangsa lain, oleh orang-orang yang tidak mengenal kepada Tuhan. Tetapi bagaimana mereka bisa mendengar, tahu bahwa juru selamat kita ada di dalam Yesus kalau kita tidak memberitakannya. Ya, sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita jadi agen, kita punya tugas memberitakan kabar sukacita dimanapun kita berada. Sehingga melalui kehidupan kita boleh banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan. Tugas yang memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat seorang rasul yang Tuhan pakai untuk memberitakan Injil, sekalipun dia harus berkorban, dia harus mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan. Ya, kita lihat pelayanan dari Rasul Paulus dalam Kolose pasal 1 ayat 28, 29 dan Kolose 2 ayat yang kedua. Kolose 1 ayat 28. Dialah yang kami beritakan bila mana tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segenap tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Rasul Paulus dengan kasihnya ketika dia dipanggil oleh Tuhan, ditangkap oleh Tuhan menjadi hambanya.
dia memberitakan Injil, dia memberitakan kabar baik. Dan di jemaat Kolose ini tiap-tiap hari, tiap-tiap orang dinasehati, diajari akan kebenaran firman Tuhan. Karena jemaat di Kolose pada waktu itu banyak ajaran-ajaran yang bisa menyesatkan orang. Dan saat sekarang ini juga Bapak Ibu kalau lihat di YouTube, banyak pengajaran-pengajaran yang mungkin bisa menyesatkan kita. Ya. Biarlah kita tidak terganggu ya dengan ocehan anak ya. Ya, kalau kita tidak berpedoman pada firman Tuhan, bukan tidak mungkin yang tadinya setia mengiring Tuhan bisa melenceng. Ya, yang tadinya sudah di jalan Tuhan bisa melenceng mengikuti arus di dalam pengajaran yang sesat. Ya, tanpa kita sadari. Ya, kalau kita tidak berhati-hati, kalau kita tidak terus mengulang-ulang firman Tuhan. Di dalam perjanjian lama Musa mengingatkan kepada bangsa Israel, pengajaran firman Tuhan itu harus diulang-ulang. Ya, enggak bisa sekali kita mendengar firman Tuhan langsung bertobat, langsung percaya sama Yesus. Firman Tuhan ini baik yang sudah diselamatkan, baik yang sudah menjadi Kristen, ini harus terus dibaca, berulang-ulang, diajarkan kepada keluarga kita. Ya, supaya keluarga kita ini semuanya mengenal Tuhan dan semuanya boleh diselamatkan. Seringkali kita inginnya serba instan, serba cepat. Ya, seperti Rasul Petrus pada waktu jemaat baru berdiri. Ya, ketika Petrus berkhotbah, berapa jiwa yang dimenangkan? 3.000. Ya inginnya semua penginjil ya begitu sekali khotbah semuanya diselamatkan, semuanya bertobat. Ya, tapi tidak semudah itu. Ya, Rasul Paulus mengalami hal yang tidak mudah. Ya, tidak mudah, dia harus usaha dengan sungguh-sungguh untuk bisa mengajar, membawa jemaat di Kolose ini ke dalam jalan yang benar, ke dalam pengenalan Kristus sebagai juru selamat. Ya, banyak ajaran di luar sana yang mungkin bisa membimbangkan hati kita. Ya, kalau kita tidak berpedoman kepada firman Tuhan, kita yang sudah berpuluh-puluh tahun mengiring Tuhan pun tidak ada jaminan iblis tidak akan menggoda kita. Ya, jangan kita berpikir, saya sudah mengiring Tuhan puluhan tahun, saya sudah hafal Kejadian sampai Wahyu, saya sudah tahu apa isi firman Tuhan ini. Jangan kita berpikir iblis tidak mengganggu kita. Justru iblis akan mengganggu kita yang benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh mau belajar akan firman Tuhan. Ya, sebab itu mari ada harga yang harus dibayar ketika kita mau memberitakan Injil, ketika kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, seperti kita datang di rumah Tuhan bukan tanpa tenaga, tanpa biaya, tanpa keinginan hati. Kalau enggak ada kerinduan hati kita, ngapain kita datang di rumah Tuhan? Gerejanya masuk ke gang, jauh lagi jalannya, panas. Ya, sekarang kan di sini bisa di YouTube ya, online bisa. Ngapain kita datang ke gereja? Di online juga bisa, live streaming bisa. Ya, banyak alasan yang membuat kita juga jadi, ya udah kan kita kebaktian. Persembahan gampang, kita ada bisa transfer ya. Ya semua memang gereja sejak masa pandemi ini membuat kegiatan yang untuk bisa menjangkau semua orang. Tidak terlepas hanya yang ada di gereja saja yang bisa dengar firman Tuhan, bisa nyanyi di rumah juga bisa. Ya, kalau zaman dulu kita kemana-mana, kalau ya kayak saya, pengalaman saya, kemana-mana saya selalu bawa Alkitab. Karena kan baca firman setiap hari kan, jadi kan harus dibawa nih, keluar kota ya dibawa, ke hotel kemana ya kita bawa. Ya, belakangan di hotel ada disediain Alkitab, bisa baca. Belakangan sudah ada di sini semua ya, Bapak Ibu kan yang bawa Alkitab mungkin hanya 1-2, yang bawa handphone, ada yang ketinggalan handphone. Ya, kita lebih susah kalau ketinggalan handphone ya, rela balik lagi ke rumah cari handphonenya, supaya handphone ini tidak hilang. Dan bersyukur kalau di dalam handphone ini ada Alkitab ya. Pengalaman saya ketika saya ditugaskan ke Aceh, waktu zaman masih ada GAM ya, Gerakan Aceh Merdeka, ini bawa Alkitab ini langka ya, agak sulit ya. Mungkin saya pernah saksikan juga di sini. Bagaimana saya nyumputin Alkitab ini di koper supaya nggak kelihatan. Karena waktu itu sesudah tsunami kan di perbatasan tuh banyak tentara-tentara.
yang menjaga ya. Ya bukan tidak mungkin koper kita nih dibongkar. Bagaimana caranya Alkitab ini ditutup? Ya pasti kalau dibongkar mah ketahuan ya. Tapi ya saya berdoa, Tuhan tolong, saya kan ingin baca Alkitab dimanapun saya berada. Dan waktu itu belum ada di handphone, tahun 2004 ya, 2005 ya. Belum secanggih ini. Bagaimana Alkitab itu kita sumputin di bawah baju dan sebagainya, supaya ketika kalau ada pemeriksaan tidak terlihat lah. Ya. Tapi dengan adanya handphone, dengan adanya Alkitab bisa dibaca dimanapun. Ya, kita tidak usah bawa Alkitab berat-berat. Di sini cukup. Yang penting kita mau baca atau tidak. Ya, kita mau bagikan enggak isi firman itu kepada orang lain. Ya, kita mengalami hal yang sulit untuk memberitakan Injil, tidak mudah. Ya, ada pengalaman orang yang baru mau bicara, kamu kenal Yesus? Semua orang sudah mata melihat. Kamu mau mengkristenkan dan sebagainya, atau mungkin ada yang mengintimidasi ya ketika kita mau mulai memberitakan firman Tuhan. Memang tidak mudah. Rasul Paulus pun mengatakan tidak mudah, harus diusahakan sekuat tenaga. Enggak bisa asal main-main saja memberitakan Injil, sekali berkhotbah semuanya bertobat ya. Kita perlu berulang-ulang. Ya, Rasul Paulus pun mengingatkan, diulang-ulang. Tiap hari diberi nasihat, ya, baik untuk keluarga kita maupun juga untuk orang yang belum kenal Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan juga bagaimana kita mengingatkan keluarga kita untuk rajin, setia beribadah kepada Tuhan. Ya, saya gereja mengucapkan terima kasih kalau orang tua yang mengajak anaknya sekolah minggu. Sekolah minggu di kita kan sebelum ibadah raya jam 9. Jadi mau gak mau orang tua mungkin datang 2 kali atau datang lebih pagi. Mengantarkan anaknya untuk kenal Yesus. Kalau tidak ada mau berani bayar harga, anak sekolah minggu nanti aja lah kalau Natalan ya Bu Tuti ya, Bu Widi, Natalan aja yang ada kue nanti datang gitu ya. Enggak begitu. Anak sekolah minggu juga harus diajar dari waktu ke waktu, dari minggu ke minggu. Ya. Sebab itu ya gereja mengapresiasi kalau Bapak Ibu yang antar anaknya datang lebih dulu ya, berani bayar harga, nungguin sampai anaknya sekolah minggu, lalu anaknya giliran nungguin orang tuanya ke gereja. Ya, itu merupakan suatu komunitas di dalam sebuah gereja. Ada harga yang harus kita bayar untuk keselamatan seluruh keluarga kita. Sejak masih kecil, ini ada bayi yang dibawa ke gereja, biarpun dia nggak ngerti, tapi biarlah dia datang di rumah Tuhan. Kita ajarkan mereka mengenal Tuhan sejak dia masih kecil. Ya, seperti tadi pelayanan Rasul Paulus tidak dilakukan dengan mudah. Ya, dia mengalami banyak penderitaan, banyak ancaman yang harus dia alami. Ya, kita lihat slide selanjutnya. Apa yang di pengorbanan dari seorang Rasul Paulus ya dalam melayani memberitakan Injil. Kisah Rasul pasal ke-20. Kisah para Rasul pasal 20, saya akan baca mulai ayat 19 sampai ke 24 dalam terjemahan baru yang kedua. Dengan segala kerendahan hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang bersekongkol membunuh aku. Sungguh pun demikian aku tidak pernah lalai melakukan apa yang berguna bagi kamu. Semua ku beritakan dan ku ajarkan kepada kamu, baik di depan umum maupun dalam perkumpulan di rumah-rumah. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus. Sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asalkan aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang kuterima oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk bersaksi tentang Injil anugerah Allah. Rasul Paulus mengalami hal yang kurang menyenangkan, diancam, dia mencucurkan air mata. Mungkin kita juga sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai guru sekolah minggu, harus mencucurkan air mata. Bagaimana kita beratnya melayani anak-anak sekolah minggu. Ya, bagaimana gereja ini juga bisa tetap berdiri karena mungkin
karena ada hamba-hamba Tuhan yang setia melayani gerejanya. Ya, Rasul Paulus mengatakan mencucurkan air mata, belum diancam dibunuh, belum dia mengalami gelombang pasang di laut dan sebagainya, kelaparan, kehausan dan sebagainya. Ya, tetapi apa yang kita pelajari dari Paulus? Apakah dia menyerah? Ya, di firman Tuhan dikatakan, tetapi aku tidak lalai menuntaskan pelayanan yang dipercayakan. Dia terus melayani Tuhan, bahkan nyawanya pun tidak dihiraukan asalkan dia bisa mencapai garis akhir. Ya, kalau kita baca di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 dikatakan, aku telah mencapai garis akhir, aku telah mengakhiri pertandingan iman. Ya, Rasul Paulus sampai akhir hidupnya dia memenangkan pertandingan imannya. Dia tidak berhenti di tengah jalan hanya karena ada ancaman, hanya karena kesulitan yang dia alami ketika melayani Tuhan. Bagaimana dengan kita? Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang sudah menerima keselamatan, apakah kita juga jadi putus asa? Orang yang kita doakan kadang datang ke gereja, kadang enggak, kadang mau, kadang enggak. Ya, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersatu hati, kita mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang di lingkungan tempat kita beribadah, di lingkungan kita, tempat kita tinggal, di gereja, di tempat kita bekerja, di rumah, dimanapun kita berada. Mari kita doakan mereka, supaya mereka tetap berada dalam jalan Tuhan, dan berada dalam keselamatan yang Tuhan sediakan buat mereka. Rasul Paulus mengingatkan pada kita, jangan lalai kita melakukannya. Ya, sekalipun berat, sekalipun ada ancaman, sekalipun harus mengorbankan diri kita, harus berkorban waktu, tenaga, materi kita. Yang penting kita memiliki hati untuk melayani Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Kita mudah menyanyikan suatu lagu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tapi tidak mudah dilakukan. Ya. Banyak orang yang jadi mundur dari melayani Tuhan hanya karena beratnya perjuangan melayani Tuhan. Ya, banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah menjadi pendeta pun banyak yang mengundurkan diri, melepaskan jabatannya, ingin jadi jemaat biasa saja, tidak mau terlibat dalam pelayanan. Bahkan ketika dia tidak melayani lagi, dia sungguh bersyukur, waduh saya sudah lepas, saya sudah bebas dari pelayanan, dari pikiran, dari apakah itu yang Tuhan kehendaki? Apakah itu yang Tuhan kehendaki kepada kita anak-anaknya, kepada kita sebagai gerejanya Tuhan? Apakah Tuhan bersuka cita ketika kita melepaskan semua tanggung jawabnya? Ya, mari kita belajar dari Paulus. Dia ingin menuntaskan pelayanan yang dipercayakan kepadanya oleh Tuhan Yesus sampai akhir kehidupannya. Sekalipun berat, sekalipun susah, sekalipun harus menderita, tapi Paulus berani bayar harga. Ya, biarlah kita juga sebagai jemaat Baros yang pernah merasakan kasih Tuhan, yang merasakan pertolongan Tuhan, yang pernah ditolong Tuhan, yang pernah mengalami mujizat Tuhan. Kita juga mau berani bayar harga untuk terus memberitakan kasih Tuhan, untuk terus melayani dengan setia, untuk terus mengiring kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Tidak mudah, tapi mari kita berjuang bersama-sama. Ya, seperti para misionaris yang mendahului kita bisa mengenal Yesus juga berkat pelayanan mereka. Kalau Injil tidak masuk ke negara Indonesia, mungkin kita juga tidak tahu siapa Yesus itu. Ya, kita bersyukur untuk para misionaris yang begitu berjuang memberitakan Injil di tanah, di muka bumi Indonesia ini, sehingga kita bagian dari rakyat Indonesia boleh mengenal juru selamat kita. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar seperti Rasul Paulus, mau melayani Tuhan sampai tetes darah yang penghabisan, sampai akhir kehidupan kita mau terus berjuang untuk memberitakan Injil kerajaannya. Ya, sebagai pesan kita untuk kita bawa pulang. Yang pertama, miliki kerendahan hati untuk dapat melakukan tugas memberitakan Injil kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Ya, kita harus memiliki hati yang rela melayani. Yang kedua, kerjakan sampai tuntas tugas yang dipercayakan, sekalipun menghadapi banyak tantangan, jangan mundur. Ya, Rasul Paulus berjalan terus sampai akhir. Demikian juga kita
akan menuntaskan tugas yang dipercayakan kepada kita. Yang ketiga, mintalah kekuatan dari Roh Kudus untuk membantu melanjutkan pelayanan yang penuh tantangan ini sampai mencapai garis akhir. Dan yang terakhir, kemenangan jiwa-jiwa yang bertobat merupakan sukacita yang akan dirasakan melalui pelayanan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat kanan kiri kita, tempat kita duduk. Adakah saudara kita yang saat ini tidak hadir, yang perlu kita doakan, yang perlu pertolongan Tuhan, yang perlu kita ingatkan untuk kembali ke dalam jalan Tuhan, untuk kembali mereka setia mengiring kepada Tuhan. Mari kita nanti akan sama-sama bantu doa untuk rekan-rekan kita, supaya kita semua jemaat di Baros Cimahi ini tetap berada dalam jalan kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri dengan satu pujian. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat. Hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian kepada kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kuingini. Tugas memberitakan Injil adalah tugas kita semua. Ya, mari saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan suatu kerinduan, kita mau mengasihi mereka yang dalam kegelapan. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat. Hati kami iba seperti hatimu Yesus. Berikan pada kami hati yang mengasihi. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat. Hati kami iba seperti hatimu Yesus. Katakan, Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Amin. Tuhan, beri keberanian pada kami. Berikan hati yang mengasihi, berikan hati yang mau melayani. Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Barulah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Sementara Singgir menyanyikan pujian ini, saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau mendoakan keluarga kita, rekan-rekan kita, saudara kita, atau siapapun juga, untuk mereka mengenal Yesus sebagai Juru Selamat. Biarlah hati kita terbuka melihat mereka yang tersesat, mereka yang ada dalam kegelapan. Haleluya Yesus. Tuhan, Kau pakai kami. Tuhan, tolong kami. Pakai kami semua menjadi pemberita kasih-Mu, pemberita Injil keselamatan-Mu. Berikan kekuatan Roh-Mu Tuhan. Jadikan kami hamba-hamba-Mu. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang setia. Jadikan kami saksi-Mu Tuhan, sehingga boleh banyak jiwa dimenangkan untuk itu yang terima kasih Tuhan. Berikan pada kami, berikan pada kami hati yang mengasihi
jiwa-jiwa yang perlu mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami tiba seperti hatimu. Mari kita angkat tangan kita menunaikan tugas. Kita menerima tugas ini. Ini tugas Amin kami. Tuhan. Pakai kami Yesus. Keberanian Amin Tuhan. Pakai kami Yesus. Kau yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami. Amin Tuhan. Ini tugas kami. Pakai kami Tuhan, melakukan tugas yang dipercayakan. Berikan kekuatan buat kami. Taruhlah Kau yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Haleluya. Saya minta Bapak Simamora yang berdoa untuk firman Tuhan siang hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Melakukan Yesus tugas Kristus yang Tuhan kami. percayakan. Inilah keinginan kami Bapa yang Haleluya, baik, Yesus. agar roh-Mu Amin. hidup di dalam hidup kami, Benar Tuhan. sehingga dengan kekuatan roh-Mu Tuhan, kami boleh melayani pekerjaan-Mu dimanapun kami berada. Amin, Bapa amin yang baik, Yesus. terlebih Kuatkan Bapa kami. yang baik, ampuni kami Tuhan, apabila oleh karena kami juga kadang orang menjauh daripada Engkau. Ya, ampuni kami. Ampuni kami Pakai Tuhan. kami semua, sucikan kami. Tetapi pada siang hari ini Bapa yang baik, Terima kasih. kami berdoa untuk saudara-saudara kami Ya. yang di luar sana. Benar Yesus. Mungkin karena perbuatan dan kelakuan kami mereka menjauh daripada Engkau. Tetapi pada siang hari ini kami mohon belas kasihan-Mu Bapa yang baik. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menjamah mereka, Amin. Ya. memberikan hati yang melayani. Sehingga di hari-hari mendatang Bapa yang baik, mereka juga datang bergabung Amin, bersama-sama benar, dengan Yesus. kami Ya. untuk memuji memuliakan Amin, Engkau. Tuhan. Terima kasih. Terlebih daripada itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu hidup di dalam kehidupan kami Bapa yang baik, dimanapun kami berada, sehingga lewat hidup kami, lewat perbuatan kami, sekeliling kami boleh mengenal Engkau Bapa Amin, yang amin. baik. Jadikan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami ini boleh menjadi alat di tangan-Mu Amin. Ya. untuk memperkenalkan Engkau dimanapun kami berada Amin, Bapa ya. Yesus. Terima kasih. Terima kasih Ya, Tuhan, terima terima kasih. Terlebih kepada hamba-Mu yang telah membagikan firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Urapi Tuhan, urapi lebih lagi Tuhan. Amin. Sehingga lewat pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa yang dimenangkan. Amin. Yesus. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah pengurapan-Mu turun atas kami pada siang hari ini. Tidak ada yang terlewatkan Bapak. Semua kami boleh menerima kemenangan itu Tuhan. Sehingga saat kami pulang tidak sama seperti kami datang. Tetapi kami boleh pulang dari tempat ini membawa kemenangan yang daripada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terpuji-pujilah Engkau hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut Haleluya. firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ya, saya silakan. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan sama-sama memberikan persembahan kita. Sebelum memberikan persembahan, saya minta dengan hormat Ibu Widi untuk membawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada siang hari ini Kau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh membawa persembahan kami. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh menjadi alat bagi pekerjaan-Mu di tempat ini,
Engkau yang memberkati setiap kami yang sudah memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan membawakan persembahan. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya undang petugas persembahan untuk maju ke depan. Kita angkat pujian Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan melalui transfer Bank Sentral Asia dengan nomor rekening yang sudah tertera di atas nama GBI Baros Cimahi. Untuk selanjutnya di hari Selasa dan hari Jumat pukul 16:10 ada Bapak Ibu bisa mendengarkan suara Paturiani melalui Radio Maestro dengan saluran 92,5 FM. Di hari Rabu ada doa umum tanggal 25 Oktober 2023 pukul 18 atau pukul 6 sore di tempat ini dengan yang bertugas pujian dan doa oleh Ibu Widi dan firman oleh Ibu Min. Di hari Kamis juga ada pertemuan kaum Bapak tanggal 26 Oktober 2023 pukul 18.30 di tempat ini. Di hari Sabtu ada Selamat Pagi Paturiani, doa jemaat Paturiani yang diadakan setiap jam 5.30 pagi melalui Zoom. Di siangnya disambung ada ibadah WBI pukul 11.30 di tempat ini. Lalu di hari Minggu tanggal 29 Oktober pukul 9 ada ibadah Abi atau ibadah Sukala Minggu, nanti bertempat di samping gereja. Disambung di jam 10 tanggal 29 ada ibadah raya. Kembali lagi kita beribadah bersama-sama di tempat ini. Ya, baik, untuk selanjutnya ada gereja membutuhkan beberapa alat untuk keperluan ibadah. Di antara lainnya untuk alat-alat yang tertera di atas ada mikrofon, infocus, monitor dan CPU. Total dana yang dibutuhkan kira-kira sebesar 20 juta rupiah. Bapak Ibu yang ingin membantu untuk kebutuhan dana bisa transfer melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening yang tertera di atas nama GBI Baros Cimahi, dengan contoh ditambahkan Rp1 di belakangnya untuk membedakannya Bapak Ibu. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk dana yang sudah kami terima. Tuhan Yesus memberkati. Baik, selanjutnya ada jadwal pelayanan untuk Minggu tanggal 29 Oktober, mohon diperhatikan dari Asar hingga Kolektan. Bapak Ibu yang bertugas untuk menyiapkan diri dan dimohon untuk 30 menit datang lebih awal sebelum ibadah dimulai. Baik, untuk selanjutnya ada pelayanan doa dan informasi. Bapak Ibu bisa menghubungi nama-nama yang tertera di atas, ada gembala jemaat, wakil gembala dan sekretariat dengan nomor telepon yang sudah tertera di atas. Selanjutnya ada penjualan makanan untuk dana Natal 2023 setelah ibadah.
Ya, bagi Bapak Ibu untuk penjualan dana Natal yang ingin berpartisipasi bisa menghubungi Ibu Lucy atau Ibu Ratih. Selanjutnya ada kebutuhan dana untuk dana Natal GBI Baros, mengingat sekarang sudah akhir Oktober ya Bapak Ibu, 2 bulan lagi kita akan merayakan Natal. Berikut adalah rincian dana Natal yang kita butuhkan. Sudah semuanya, kita mau sama-sama berdoa kiranya biar Tuhan yang terus mencukupi kebutuhan kita, baik kebutuhan untuk dana Natal di tempat ini dan juga kebutuhan untuk perangkat yang kita butuhkan. Dan kita berencana untuk akhir bulan ini kita, kalau dana sudah tercukupi, kita akan berencana untuk mengganti Infokus ya Bapak Ibu. Untuk dana Natal yang sudah terkumpul ini dari hasil penjualan makanan ya. Ya, ada sebesar 1.100.000 rupiah. Mari kita ya. Oh, 1.710.000 dari penjualan dan dana Natal. Mari kita terus sama-sama doakan. Informasi tambahan mungkin untuk Bapak Ibu yang ingin mentransfer untuk dana Natal bisa melalui nomor rekening Bank Sentral Asia dengan nomor rekening yang sama atas nama GBI Baros Cimahi, tapi dengan tambahan Rp2 di belakangnya. Kalau tadi untuk perangkat gereja kita tambahkan 1, kalau untuk dana Natal untuk membedakan kita tambahkan 2. Iya, selanjutnya ada fellowship kaum pria Paturiani dengan tema selalu bersandar kepada Tuhan yang diadakan hari Kamis tanggal 2 November 2023 pukul 18.30 sampai dengan selesai, bertempat di GBI Terate. Ya, Jalan Terate nomor 8, pembicara oleh Bapak Pendeta Pratama Hosea Suherman. Selanjutnya ada Posyandu Lansia yang diadakan hari Sabtu tanggal 4 November 2023 pukul 10 sampai dengan selesai, bertempat di GBI Paturiani Jalan Suryani nomor 56 Bandung dengan biaya usia 40 sampai 55 tahun 35 dan usia di atas 55 tahun 25. Ya, biaya sudah termasuk pemeriksaan tensi, asam urat dan kolesterol ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya ada dukungan doa. Kita terus dukung dalam doa untuk pemulihan dari Bapak Fasan. Lalu untuk Ibu Wiwi yang kesehatannya sedang terganggu dan Ibu Rati yang sedang terganggu juga kesehatannya. Mari kita sama-sama doakan biar Tuhan terus yang berikan kekuatan dan kesembuhan. Izinkan saya menyapa mungkin bagi di antara kita Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini ada, kalau ada boleh bangkit berdiri. Iya, kalau tidak ada tidak apa-apa. Jemaat kita adalah jemaat yang setia. Amin Bapak Ibu. Baik, sekian warta untuk sepekan ke depan. Kita akan menutup ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Angkat pujian, sujud dan pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas segalanya, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk pelayanan hamba-hamba-Mu yang Tuhan telah pimpin dan pakai untuk melayani gereja-Mu di tempat ini. Berkati pujian kami, berkati firman-Mu yang telah kami baca dan dengar, berkati persembahan yang telah kami bawa, maupun segala persembahan yang akan kami berikan, baik untuk kebutuhan Natal maupun kebutuhan peralatan bagi gereja-Mu. Tuhan memberkati jemaat-Mu dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Berkati tangan-tangan jemaat-Mu yang dengan rela, dengan sukacita membawa persembahannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima
Terima kasih Tuhan, kami teringat kepada saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan, pulihkan keadaan Bapak Fasan. Kami bersyukur kalau dia boleh ada kembali di rumahnya. Tuhan yang terus bekerja atas tubuhnya yang lemah, pulihkan dengan kuat kuasa-Mu. Sehingga Bapak Fasan pada kesempatan mendatang, dia boleh kembali bersekutu bersama dengan kami. Kami juga berdoa buat Ibu Wiwi dan Ibu Rati yang terganggu kesehatannya. Biarlah tangan Tuhan yang ajaib boleh menjamah tubuhnya, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan, sehingga kedua ibu ini boleh sehat kembali dan mereka boleh beribadah bersama dengan kami kembali pada kesempatan mendatang. Kami berdoa juga untuk rekan-rekan kami yang banyak yang tidak hadir saat ini, kiranya Tuhan melawat di mana mereka berada, yang berhalangan Tuhan yang menolong mereka, yang kekurangan Tuhan memberkati, yang dalam keadaan kelemahan Tuhan beri kekuatan agar mereka semua boleh setia mengiring dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan memberkati kehidupan kami, usaha dan pekerjaan yang kami lakukan. Juga Tuhan memberkati pendidikan dari anak-anak kami, cucu-cucu kami, biarlah mereka juga di sekolah boleh mendapatkan pendidikan yang terbaik, mendapatkan hasil nilai yang terbaik karena pertolongan yang dari Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan buat kami. Kami menyerahkan kegiatan gerejamu di sepanjang minggu yang akan datang. Biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan melalui kegiatan gerejamu ini. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan jaga lindungi kami, pimpin kami, sampaikan kami di rumah kami dengan tidak kekurangan suatu apapun juga. Dan kumpulkan kami kembali pada kesempatan mendatang untuk sama-sama boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, terimalah berkat, sukacita, damai sejahtera, kasih sayang dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan kuasa Roh yang kudus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesus.